Dimas adalah pria berusia 32 tahun, dengan rambut hitam pendek yang selalu tertata rapi, kemeja biru muda yang sering ia kenakan, dan celana panjang hitam yang membuatnya terlihat serius namun santai. Sebagai lulusan filsafat dari universitas ternama, ia sangat percaya pada kekuatan logika dan penalaran manusia. Dengan sikap yang tegas dan suara lantang, Dimas sering menghadiri forum-forum diskusi agama. Namun, bukan untuk mencari jawaban, melainkan untuk menantang argumen siapapun yang berani mengklaim memiliki kebenaran absolut. Dimas sering membanggakan diri sebagai pencari kebenaran, tetapi caranya selalu penuh dengan konfrontasi. Baginya, agama hanyalah mitos yang diciptakan untuk menjawab ketakutan manusia terhadap hal-hal yang tidak mereka pahami. Dalam suatu diskusi, ia bahkan pernah mengatakan, Tuhan itu konsep yang diciptakan oleh manusia yang terlalu takut untuk hidup tanpa pegangan. Pernyataan itu selalu menjadi bahan kontroversi, tetapi itulah yang ia cari, perdebatan. Suatu hari ia mendengar tentang seorang imam muda bernama Ustaz Fadli, yang terkenal karena pendekatan ilmiah dan logis dalam menjelaskan Islam. Di usianya yang baru 29 tahun, Ustaz Fadli telah menjadi pembicara yang dihormati di berbagai diskusi keagamaan. Berbeda dengan imam lainnya, Fadli sering mengutip ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan sains modern, sesuatu yang jarang ditemukan di kalangan pemuka agama lainnya. Dimas merasa ini adalah tantangan yang menarik. Kalau dia pakai logika, mari kita uji sejauh mana logika itu bertahan, pikirnya. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, Dimas segera mendaftar untuk acara diskusi terbuka yang akan diadakan di sebuah universitas lokal. Ia bahkan menyiapkan argumen-argumen yang menurutnya sangat sulit untuk dibantah, seperti pertanyaan tentang penderitaan manusia, keadilan Tuhan, dan relevansi Al-Quran di zaman modern. Ia menghabiskan waktu berjam-jam membaca dan meneliti untuk memastikan dirinya akan menang dalam debat tersebut. Ini akan menjadi debat paling menarik yang pernah ada, gumamnya sambil menyusun daftar pertanyaan di laptopnya. Bagi Dimas, debat ini bukan hanya soal kebenaran, tetapi juga pembuktian bahwa kepercayaan pada Tuhan adalah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan logika. Ia bahkan membayangkan bagaimana audiens akan bertepuk tangan untuknya setelah ia berhasil menjatuhkan argumen dari Ustaz Fadli. Namun, tanpa ia sadari, perjalanan ini akan membawanya ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, aula diskusi di universitas lokal penuh dengan peserta. Para mahasiswa, dosen, dan beberapa warga sekitar hadir untuk menyaksikan debat terbuka antara Ustaz Fadli dan beberapa peserta. Dimas, dengan langkah tegap, memasuki ruangan. Kemeja biru muda yang ia kenakan tampak rapi, dan ia membawa catatan kecil di tangan kirinya. Matanya menyapu ruangan, menilai suasana dengan senyuman tipis yang menunjukkan rasa percaya diri. Di depan aula, Ustaz Fadli sudah duduk di atas panggung, mengenakan gamis putih bersih dan sorban krem. Ia tampak tenang, dengan Al-Quran terbuka di meja kecil di depannya. Saat sesi debat dimulai, moderator mempersilakan Dimas untuk maju ke podium. Dimas berdiri, menatap Ustaz Fadli dengan tatapan penuh antisipasi. Ia merasa ini adalah momen yang sudah ia tunggu-tunggu. Dimas membuka dengan pertanyaan provokatif. Dengan suara lantang, ia bertanya, "Jika Tuhan itu ada dan Maha Kuasa, mengapa Dia membiarkan begitu banyak penderitaan terjadi di dunia ini? Apakah Tuhan tidak peduli, atau justru Dia tidak ada?" Suasana ruangan langsung hening. Beberapa peserta tampak terkejut dengan keberanian Dimas, sementara yang lain menatap Ustaz Fadli, menunggu tanggapannya. Ustaz Fadli tersenyum kecil sebelum menjawab. Dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, ia berkata, "Penderitaan bukan bukti bahwa Tuhan tidak ada, melainkan bukti bahwa kehidupan adalah ujian. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia diciptakan untuk diuji. Apakah mereka bersabar dan bersyukur dalam menghadapi cobaan?" Ia mengutip ayat dari surah Al-Baqarah tentang ujian kehidupan. Suaranya yang tenang, namun tegas membuat audiens mulai mengangguk pelan. Bahkan beberapa tampak terharu. Namun Dimas tidak puas dengan jawaban itu. Ia menambahkan, "Kalau ujian itu adil, mengapa ada yang lahir miskin dan menderita, sementara yang lain hidup kaya raya? Apakah itu keadilan Tuhan?"
Suaranya sedikit meninggi, dan ia terlihat semakin bersemangat. Ia merasa bahwa argumennya kali ini akan sulit untuk dibantah. Ustaz Fadli menjawab dengan analogi sederhana. Bayangkan dua siswa yang menghadapi ujian. Satu memiliki soal yang mudah, tetapi nilainya rendah, sementara yang lain memiliki soal yang sulit, namun mendapatkan nilai tinggi. Tuhan memberikan setiap orang ujian sesuai dengan kemampuan mereka. Yang penting bukan soal yang kita dapat, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Penjelasan ini kembali membuat audiens merenung, dan bahkan Dimas terlihat sedikit terpikirkan. Meski begitu, ia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Debat semakin intens saat Dimas mulai menyerang Al-Quran dengan argumen yang menurutnya logis. Ia berkata dengan nada tegas, Al-Quran adalah kitab yang ditulis lebih dari 1.400 tahun lalu. Bagaimana mungkin ia relevan dengan kehidupan modern? Jika benar kitab itu dari Tuhan, buktikan ada ilmu pengetahuan di dalamnya yang sesuai dengan sains hari ini. Suasana ruangan kembali hening. Semua mata tertuju pada Ustaz Fadli. Ustaz Fadli menatap Dimas dengan senyuman kecil. Ia membuka Al-Quran yang ada di depannya dan berkata dengan nada lembut namun penuh keyakinan. Salah satu bukti Al-Quran adalah mukjizat adalah bagaimana ia berbicara tentang fenomena alam yang baru ditemukan oleh sains modern. Misalnya, mari kita bahas tentang proses penciptaan manusia. Ia mengutip ayat dari surah Al-Mu'minun 23, 12-14 yang menjelaskan tahap perkembangan janin dalam rahim. Ustaz Fadli menjelaskan bagaimana ayat tersebut sesuai dengan temuan embriologi modern. Dimas, yang awalnya terlihat sangat yakin, kini mulai menunjukkan ekspresi bingung. Ia mencoba membalas, itu hanya kebetulan. Banyak buku kuno yang juga berbicara tentang alam, tapi itu tidak berarti mereka dari Tuhan. Namun, nada suaranya tidak sekuat sebelumnya. Ia mulai merasa bahwa argumennya tidak sekuat yang ia bayangkan. Beberapa peserta mulai memperhatikan perubahan kecil di wajah Dimas. Ustaz Fadli melanjutkan dengan suara yang tetap tenang. Ia mengajak semua orang untuk merenungkan ayat-ayat tentang alam semesta, seperti surah Az-Zariyat 51-47, yang menyebutkan bahwa alam semesta mengembang. Ayat ini mengungkapkan fakta yang baru ditemukan oleh sains di abad ke-20, bahwa alam semesta tidak statis, tetapi terus mengembang. Bisakah manusia yang hidup di abad ke-7 mengetahui hal ini tanpa bantuan Tuhan? Tanyanya dengan senyum kecil. Beberapa peserta mulai bertepuk tangan pelan, terkesan dengan argumen tersebut. Dimas tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ia terdiam sejenak, memandang ke arah Ustaz Fadli dengan mata yang terlihat merenung. Ia mencoba mencari jawaban lain, tetapi kali ini ia merasa seperti kehilangan pegangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa logika yang ia banggakan tidak cukup untuk melawan argumen yang disampaikan. Ia berkata dengan nada lebih pelan. Saya harus mengakui, itu sangat menarik. Tapi, apakah semua itu cukup untuk membuktikan Tuhan benar-benar ada? Debat selesai, tetapi suasana ruangan masih terasa tegang. Dimas kembali ke kursinya, wajahnya menunduk, memegang catatannya tanpa bergerak. Biasanya, ia meninggalkan ruang diskusi dengan perasaan puas karena berhasil mendominasi percakapan, tetapi kali ini berbeda. Kata-kata Ustaz Fadli terus terngiang di kepalanya. Ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan begitu ilmiah dan logis, jauh di luar ekspektasinya. Setelah acara selesai, Dimas menghampiri Ustaz Fadli yang sedang berbicara dengan beberapa peserta lainnya. Dengan suara yang lebih lembut daripada sebelumnya, ia berkata, Ustaz, bolehkah saya berbicara secara pribadi? Saya punya banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Ustaz Fadli tersenyum hangat dan mengangguk. Tentu saja, silakan duduk. Mereka memilih sudut ruangan yang lebih sepi untuk melanjutkan diskusi. Dimas mulai dengan pertanyaan yang lebih personal. Jika Tuhan itu nyata, mengapa saya merasa begitu kosong selama ini? Saya sudah mencari jawaban di mana-mana, tapi selalu ada yang kurang. Suaranya terdengar bergetar, seperti seseorang yang akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini ia pendam. Ustaz Fadli menjawab dengan lembut,
Kadang rasa kosong itu adalah cara Tuhan memanggil kita. Dia ingin kita mendekat, mencari, dan mengenalnya. Percakapan berlanjut selama hampir 1 jam. Dimas mulai merasa nyaman membuka dirinya. Ia bercerita tentang bagaimana ia selalu mempertanyakan keberadaan Tuhan karena kehilangan ibunya saat kecil. Ia merasa hidupnya tidak adil, dan sejak itu, ia mencoba mencari alasan rasional untuk semua hal. Ustaz Fadli mendengarkan dengan sabar, tidak sekalipun menyela. Ketika Dimas selesai, Ustaz berkata, "Saya tidak punya jawaban untuk semua rasa sakit yang kamu alami. Tapi saya percaya bahwa setiap ujian membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, jika kita mau melihatnya." Malam itu, aula diskusi telah kosong. Hanya beberapa orang yang masih berbincang, tetapi suasananya mulai sepi. Dimas dan Ustaz Fadli tetap duduk di sudut ruangan, mendiskusikan banyak hal. Perlahan, Dimas mulai merasakan bahwa setiap pertanyaan yang ia ajukan selalu mendapat jawaban yang tidak hanya logis, tetapi juga menyentuh hatinya. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang selama ini ia cari namun tak pernah ia temukan. Dimas akhirnya mengangkat wajahnya dan bertanya dengan nada pelan, hampir seperti berbisik. "Apa yang harus saya lakukan jika saya ingin mencoba memahami Islam lebih jauh? Saya takut membuat keputusan yang salah." Ustaz Fadli tersenyum lembut dan menjawab, "Langkah pertama adalah membiarkan hatimu terbuka. Tidak ada paksaan dalam Islam. Jika hatimu berkata iya, ikuti suara itu. Kita semua memulai dari ketidaktahuan, tapi dengan mencari, kita akan menemukannya." Setelah beberapa menit merenung dalam diam, Dimas berkata dengan suara yang lebih mantap, "Saya pikir saya siap. Saya ingin mencoba, Ustaz. Saya ingin mengenal Islam, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana." Ustaz Fadli terdiam sejenak, menatap Dimas dengan penuh kebanggaan, lalu menjawab, "Langkah pertama yang paling sederhana adalah dengan mengucap syahadat. Itu adalah pintu pertama menuju keimanan. Sisanya, perjalananmu akan terus berlanjut untuk belajar dan mendalami. Apa kamu siap untuk itu?" Dimas mengangguk dengan mantap. "Saya siap, Ustaz." Ustaz Fadli meminta Dimas berdiri bersamanya. Dengan perlahan ia memandu Dimas mengucapkan kalimat syahadat. Suasana berubah hening, dan hanya suara Dimas yang terdengar, sedikit bergetar di awal, namun semakin mantap di akhir. Setelah selesai, Dimas terdiam sejenak sebelum tersenyum lebar. "Saya tidak percaya, saya akhirnya melakukannya." Ia menatap ke arah Ustaz Fadli dengan mata yang kini penuh haru. Beberapa orang yang masih berada di aula mulai berdiri dan bertepuk tangan pelan. Suasana berubah haru, dengan beberapa peserta bahkan meneteskan air mata. Dimas merasa seperti beban besar di hatinya telah terangkat. Ia memandang ke sekeliling, melihat audiens tersenyum padanya. "Saya pikir saya datang untuk membuktikan bahwa saya benar, tetapi sekarang saya menyadari bahwa saya telah salah selama ini. Terima kasih Ustaz telah menunjukkan jalan." Ustaz Fadli menepuk bahunya dan berkata, "Ini baru permulaan, Dimas. Selamat datang di perjalanan baru."